Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah pembelajaran cerpen. Dalam pembelajaran cerpen itu terkait dengan pembelajaran membaca dan memahami cerpen. Ketika membaca cerpen, siswa-siswa diharapkan bisa memahami cerpen. Ini juga terkait dengan skor PISA misalnya ya, yang dimiliki oleh masyarakat kita. Cerpen didefinisikan sebagai cerita yang bisa dibaca dalam satu waktu. Misalnya, cerpen bisa selesai dibaca dalam waktu 10 menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit, 60 menit, atau dalam satu kali waktu saja. Sebenarnya pembelajaran cerpen ini seharusnya langsung saja kepada cerpennya itu sendiri. Guru menampilkan cerpen kepada siswa agar cerpen itu bisa dibaca dan diapresiasi oleh siswa. Contoh kutipan cerpen adalah seperti ini. Misalnya, dia selalu dipanggil Munawir karena dia seorang yang klimis. Kegantengannya terlihat dari rambutnya yang terurai. Orang mengatakan rambutnya ngawir atau ngacir. Ia cocok disebut Munawir karena rambutnya itu. Dia tidak terlihat lelah menahan kegantengannya. Dia tidak terlihat bekerja keras untuk mendapatkan kegantengannya. Dia juga tidak bekerja keras untuk mendapatkan pujian, walau pujian itu tidak seperti pujian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha benar dia, maha indah dia. Itu adalah contoh cerpen yang bisa diapresiasi oleh siswa. Guru bisa meminta siswa untuk membaca cerpen yang dibawa oleh guru atau ditampilkan oleh guru. Guru juga bisa membacakan cerpen itu dan membimbing pemahamannya. Guru harus membimbing pemahaman siswa. Ada unsur intrinsik cerpen yang biasanya didiskusikan oleh guru pada siswa, dan siswa biasanya diminta untuk memahami unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam cerpen. Unsur intrinsik diantaranya tokoh, latar, alur, tema, amanat, sudut pandang, dan gaya. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah kaitan karya itu dengan zamannya, kaitan cerpen itu dengan karya lain, dan kaitan cerpen itu dengan pengarangnya. Kita akan menjelaskan unsur intrinsik dan ekstrinsik ini. Biasanya siswa ketika membaca sebuah cerpen atau cerita, biasanya siswa memahami tokoh, latar, dan alurnya. Siswa biasanya bisa menyebutkan tokohnya. Misalnya tokohnya Munawir atau misalnya tokoh yang lainnya. Kemudian siswa juga bisa menyebutkan latarnya, yaitu tempat atau waktu peristiwa. Misalnya, mungkin di zaman ini, di suatu zaman atau di suatu tempat. Misalnya siswa bisa saja menyebutkan, atau tempatnya tidak jelas misalnya, atau waktunya tidak jelas. Ini juga bisa disebutkan oleh siswa. Kemudian siswa juga bisa menyebutkan alurnya, yaitu peristiwanya. Misalnya si tokoh yang tadi dia disebutkan akan tergambar mempunyai peran apa atau mengalami peristiwa apa. Selanjutnya yang lebih sulit untuk dianalisis siswa adalah tema dan amanat dan sudut pandang serta gaya penulisan. Tema yaitu gagasan pokok atau ide dasar yang dikembangkan dalam cerita. Sedangkan amanat adalah pesan pengarang yang ada dalam karya sastranya.
Sudut pandang biasanya terkait dengan sudut pandang pengarang terhadap tokoh dalam ceritanya. Misalnya, tokoh Munawir adalah sudut pandang orang ketiga, yaitu dia atau mereka ya, kalau jamak mereka. Sedangkan sudut pandang tokoh utama orang kedua adalah kamu. Sudut pandang orang pertama adalah aku. Kemudian misalnya dalam karya sastra itu ada cerpen atau cerita, terdapat gaya-gaya bahasa, baik itu gaya bahasa yang secara umum dipahami ataupun misalnya ada gaya, misalnya gaya politik atau gaya humor atau apapun gaya yang terkait dengan gaya-gaya penulisan yang khas terdapat pada tulisan atau khas pengarang. Yang terkait dengan unsur ekstrinsik diantaranya kaitan karya sastra itu dengan zaman. Misalnya, apakah cerpen itu terkait dengan era perpolitikan sekarang atau pada zaman media sosial misalnya, atau pada zaman misalnya represi atau semacamnya. Apakah cerita-cerita itu terkait dengan zamannya? Atau cerpen itu juga mungkin terkait dengan karya-karya lain, misalnya ada kemiripan bahkan dengan karya seni rupa misalnya, atau karya seni tari dan sebagainya. Karya juga mungkin terkait dengan kehidupan pengarangnya. Misalnya karena pengarangnya seorang muslim, maka karya-karyanya cenderung juga untuk berbicara tentang keislaman. Atau misalnya kalau karyanya terkait dengan mazhab atau perdamaian di antara masyarakat, terkait dengan orientasi agama, maka mungkin saja pengarangnya mempunyai perhatian dengan itu. Atau misalnya karyanya itu tentang korupsi, maka pengarang juga jelas akan mempunyai perhatian tentang korupsi sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Yang dilakukan guru adalah membawa sejumlah cerpen, misalnya 3-5 cerpen, baik berupa buku, kumpulan cerpen, buku paket, koran, majalah, fotokopian atau gawai. Pada masa sekarang bahkan banyak cerita-cerita yang beredar di media sosial atau di gawai. Dengan begitu, guru-guru bisa memilihkan cerita-cerita yang menarik dari gawainya. Alih-alih guru membawa buku, maka guru bisa membawa gawainya ke kelas dan memperlihatkan teks yang ada dalam gawainya itu kepada siswa dan meminta siswa membaca cerpen dari gawai yang dibawa oleh guru. Ini adalah sebuah pembelajaran yang menggunakan teknologi dan ini menarik. Apalagi jika sekolahnya itu terkoneksi dengan internet. Dengan begitu, guru-guru bisa mengunduh cerita-cerita yang ada di internet atau memperbarui atau update cerpen yang terbaru. Kemudian yang dilakukan guru juga adalah selain membawa cerpen, yaitu membimbing pemahaman siswa. Kadang-kadang ada siswa yang kurang bisa memahami cerpen. Padahal cerpen adalah wacana yang paling mudah untuk dipahami daripada wacana ilmiah atau berita atau wacana populer. Tetapi sangat penting bagi guru untuk membimbing pemahaman siswa. Kadang-kadang mungkin ada siswa yang pemahamannya melenceng atau keliru. Nah, perbedaan-perbedaan seperti ini juga mungkin selama masih dalam konteks pemahaman cerpen. Selama masih relevan, guru mungkin bisa menerima pemahaman siswa itu. Kemudian yang dilakukan guru diantaranya membimbing nilai moral melalui cerpen. Misalnya
nilai-nilai yang terkait dengan toleransi, toleransi mazhab, toleransi agama, toleransi orientasi politik. Bahkan nilai moral terkait dengan kecintaan pada ilmu pengetahuan, kecintaan pada agama, kecintaan pada Rasulullah misalnya. Misalnya dengan membaca cerpen, dia memahami polemik dari undang-undang HIP atau polemik undang-undang KPK misalnya, dan seterusnya. Ini adalah nilai moral yang harus dipahami. Namun guru juga harus pandai banyak membaca dan memahami perbedaan-perbedaan orientasi politik dari masyarakat. Guru-guru harus pandai, moderat, dan memahami perbedaan orientasi masyarakat. Di samping itu, guru-guru tentu tidak berpolitik praktis. Bahkan guru harus mencegah dari misalnya mencaci maki pemerintah atau mengecam pemerintah tanpa dasar yang jelas. Kalau hanya mengkritik saja itu sangat bagus dilakukan oleh siapapun juga, misalnya ya, seperti itu sangat bagus. Yang dilakukan oleh siswa adalah membaca cerpen yang dilakukan oleh guru, atau membaca cerpen lainnya di luar konteks yang diperintahkan oleh guru. Kemudian yang dilakukan oleh siswa juga adalah mencoba memahami cerpen, yaitu unsur-unsur cerpen, baik unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsiknya. Kemudian yang dilakukan oleh siswa juga diantaranya adalah menebak nilai moral yang ada dalam cerpen. Biasanya siswa-siswa juga melaporkan pemahamannya itu dalam bentuk tulisan atau menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan dan diperiksa bersama-sama oleh guru. Kemudian mungkin juga ini ada kesamaan dalam pembelajaran puisi atau drama. Yang penting guru-guru menyediakan teks puisi atau drama. Teks puisi dan drama itu dibaca oleh guru, dibaca oleh siswa, diapresiasi, dipahami oleh guru dan siswa, dikaji unsur-unsurnya, dan sebanyak mungkin mereka membaca karya-karya sastra. Demikian uraian pembelajaran membaca cerpen. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.